Salam sehat, penuh semangat. Hari ini kita bersama-sama belajar bersama saya Budi Astiandini dengan mata kuliah Pendidikan Karakter Berbudi Pekerti yang Luhur dengan topik konsep etika di dalam ilmu pengetahuan. Topik hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana etika ilmu pengetahuan, etika deskriptif, dan penerapan etika deskriptif. Kita akan mulai yang pertama, etika ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan saat ini manusia hidup dengan sangat tergantung dari kemajuan teknologi. Apapun yang dilakukan selalu membutuhkan teknologi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, teknologi ada di sekitarnya dan memberikan satu kemudahan di dalam kehidupannya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah dimiliki harus memiliki dampak positif. Artinya memudahkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupannya. Sehingga ilmu pengetahuan, teknologi yang maju harus diimbangi dengan etika dan moralitas yang ada. Kita akan lanjutkan tentang etika di dalam pengetahuan. Setelah kita punya ilmu pengetahuan, maka kita harus mengembangkan etika tersebut agar ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat menciptakan masyarakat yang baik. Jangan kehancuran, jangan ilmu pengetahuan, kemampuan, teknologi yang kita miliki hanya untuk menghancurkan, membunuh, membuat orang lain merasa sakit. Pengetahuan yang sudah kita miliki memang merupakan kekuatan untuk menguasai dunia pada saat ini. Jadi siapa orang yang memiliki pengetahuan, memiliki teknologi, dia bisa survive dalam kehidupan modern ini. Nah, ilmu pengetahuan itu benar-benar harusnya dikembangkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tetapi pertanyaannya ada pada kita, apa yang sudah kita manfaatkan dari ilmu pengetahuan kita miliki? Etika di dalam ilmu pengetahuan, kita harus bisa menganalisis semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, yang akan kita terapkan, kita ketahui apakah ilmu kita secara benar konsepnya sudah benar atau konsep dari pengetahuan kita salah. Tujuan di dalam mencari ilmu dan mempergunakan, apakah ilmu yang kita miliki akan kita melakukan tujuan yang baik untuk masyarakat atau untuk tujuan yang buruk bagi sebagian masyarakat. Di dalam belajar tentang ilmu pengetahuan, etika akan membantu kita untuk bersifat netral dan murni. Artinya semua pengetahuan yang kita miliki harus bertujuan baik. Walaupun kondisi sosial politik, beberapa hasil penelitian yang terbaru seringkali hanya memihak pada satu bagian tertentu. Tetapi sebagai calon bidan, kita akan melayani seluruh wanita di Mayapada. Kita akan kembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang kita miliki untuk yang hal yang baik. Nah, masalah di dalam etika ilmu itu selalu berhubungan dengan moral, berhubungan dengan nilai sosial, dan akan berkembang dengan berbagai macam hasil penelitian. Masalah etika di dalam ilmu pengetahuan seringkali berhubungan dengan basic research, penelitian utama kita atau penelitian utama yang telah ditemukan, kemudian bagaimana pengembangannya. Misalnya seseorang telah menemukan tentang pentingnya DNA untuk mengetahui silsilah susunan kehidupan genetik kita, atau cloning sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali atau merekayasa sesuatu yang rusak. Sinar X berfungsi untuk di bidang kesehatan, untuk mendiagnostik, tetapi pada kondisi tertentu ketika hal ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka ingin membuat orang lain menderita dari hasil-hasil penelitian ini. Kemudian rekayasa teknologi. Beberapa obat itu seringkali disalahgunakan. Kita lihat ada beberapa efek samping dari obat yang perlu kita pahami. Kondisi yang sangat berbahaya ketika obat yang bernama thalidomid bisa menyebabkan cacat pada bayi baru lahir. Nah, ini merupakan rekayasa teknologi yang perlu kita pahami. Bahwa apapun teknologi yang ada saat ini, pastikan efek sampingnya, pastikan menghasilkan sesuatu yang baik bagi manusia.
Dampak sosial teknologi dapat dirasakan oleh individu dan masyarakat. Rekayasa yang ada di sosial kita, kadang-kadang ada seseorang tinggal dengan sistem kasta yang masih kuat, sehingga ilmu pengetahuan hanya dimiliki pada kasta tertentu, atau monopolitik di mana seseorang yang memiliki politik atau memiliki tempat yang paling tinggi, dia yang paling berkuasa. Kondisi-kondisi ini perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada harus bermanfaat bagi sesama. Kita akan lihat bahwa dengan landasan ilmu aksiologi atau berdasarkan aksiologi ilmu, pengetahuan ilmiah yang ada itu harus kritis, harus rasional, dan logika. Ilmu pengetahuan yang kita miliki selalu kita tanyakan, kita cek apakah benar salah, objektivitas, estetika kita. Kita lihat apakah ilmu itu untuk menciptakan keindahan atau malah menghancurkan. Perlu juga dimensi etik di mana kita belajar tentang baik dan buruk. Etika dari seseorang dalam melakukan tingkah laku itu bisa mempengaruhi moralnya. Atau kita bisa lihat kualitas atau permasalahan moral yang ada di balik etika ketika setiap orang melakukan tingkah laku. Ada 3 hal di dalam pembelajaran etika yang berhubungan dengan moral, yaitu etika deskriptif, normatif, dan metaetika. Namun pada saat ini kita hanya membahas tentang yang nomor 1, etika deskriptif. Apa sih etika deskriptif? Etika deskriptif merupakan suatu hal, suatu yang mengajak kita untuk menggambarkan secara utuh tingkah laku manusia secara universal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, etika deskriptif adalah kunci utamanya penggambaran secara utuh dan kritis tingkah laku manusia dengan moral manusia secara universal dalam kehidupan sehari-hari. Ada menggambarkan secara utuh tingkah laku, moral, universal, dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya fokusnya adalah hanya membahas analisis, hanya menilai saja pada kondisi atau keadaan. Etika deskriptif itu suatu upaya untuk melihat secara rasional bahwa tingkah laku manusia itu dapat dinilai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain kita berupaya, etika deskriptif ini merupakan kenyataan hidup. Kita menganalisis apakah kehidupan yang ada selama ini sudah sesuai dengan tradisi yang ada, sesuai dengan budaya yang ada. Dalam kehidupan manusia dimulai dari proses pembentukannya. Setelah dia lahir, adat budaya, sopan santun, rasional, dan pengambilan keputusan perlu terus dianalisis dan akan dicoba sehingga akhirnya akan menentukan mana yang. Nah, ini adalah contoh dalam penerapan etika deskriptif. Contohnya adalah di dalam kegiatan atau satu kasus aborsi. Apakah pengetahuan orang tentang melakukan aborsi itu merupakan perilaku yang baik? Perlu ditanyakan. Pertimbangan selanjutnya, apakah itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan adat kebiasaan berbudaya? Apakah etis? Ternyata beberapa kondisi menyatakan aborsi adalah tidak etis dan melanggar norma. Contoh yang lainnya adalah tentang sopan santun. Bagaimana sopan santun itu dilakukan? Sebenarnya sopan santun itu penting dan merupakan budaya dan adat dari kita yang ada di Indonesia. Tetapi kenyataannya masih banyak yang melanggar sopan santun di lalu lintas sehingga dianggap juga sebagai pelanggaran etik. Nah, berpikir kritis itu hal yang penting. Tetapi pada saat ini mitos yang ada di masyarakat masih banyak dan mitos itu perlu kita tinjau lebih lanjut. Apakah mitos yang ada itu sesuai tujuannya, melindungi manusia atau merugikan? Jika merugikan, misalnya ada budaya pantang makan bagi ibu hamil, mari kita pikirkan kritis. Apakah itu perlu dilakukan ataukah itu setelah kita analisis, kita cari jalan keluarnya sehingga mitos yang ada dapat kita berikan solusi atau kita berikan pilihan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Demikian
Ini ilmu pengetahuan yang telah kita miliki akan bermanfaat bagi masyarakat jika diaplikasikan sesuai dengan etika moral yang ada. Terima kasih pertemuan hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Anda bisa bertemu kembali dengan keluarga, dengan teman-teman dalam kondisi sejahtera. Terima kasih dan sukses selalu.